إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه لا نبي بعده أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Jamaah kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dapat bermujalasah di Masjid Fatimah, dan mudah-mudahan duduknya kita di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah ini mudah-mudahan menjadi majlis yang bermanfaat, yang diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keluarnya kita dari majlis dalam kondisi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada malam hari ini yaitu tentang kiat-kiat agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiat-kiat atau metode, cara agar kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara cinta, tentu kita semua kalau ditanya pasti mengatakan ana uhibbullah. Saya cinta kepada Allah. Ana uhibbur rasul. Saya cinta kepada Rasul. Walakin laisa sya'an an tuhibballah. Tetapi permasalahannya adalah bukan sekedar engkau cinta kepada Allah atau tidak, bukan cuma itu masalahnya. Permasalahannya adalah sekarang Allah cinta atau tidak kepada kita. Ini yang jadi masalah. Kalau sebatas kita cinta kepada Allah, ya mungkin semua orang pasti mengatakan demikian. Oh, istri ana cinta kepada anak-anak, ana juga, semua keluarga, ya semuanya mengatakan cinta kepada Allah. Cuma masalahnya sekarang, apakah Allah juga cinta kepada kita? Ini yang berat ini. Jangan sampai cintanya bertepuk sebelah tangan. Dia doang yang bilang cinta kepada Allah, padahal Allah belum tentu cinta kepada dia. Ini yang menjadi PR kita. Gimana caranya agar kita cinta kepada Allah, Allah pun cinta kepada kita. Dalam sebuah peperangan, perang Khaybar, Nabi pernah mengatakan bahwasanya saya akan berikan bendera atau panji perang ini besok kepada seseorang. Ya, la'utiyanna ar-rayah, akan aku berikan ar-rayah, panji perang Khaybar ini besok kepada rajulan, kepada seseorang. Nabi tidak menyebutkan namanya, yang penting rajulan, kepada seseorang. Nabi hanya menyebutkan sifatnya, ciri-cirinya orang yang akan diberikan panji bendera perang itu besok oleh Nabi adalah yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Ciri-ciri laki-laki yang berhak memegang panji bendera perang Khaybar besok, kata Nabi, yaitu ciri-cirinya laki-laki itu cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga cinta kepada dia. Jadi cintanya nggak bertepuk sebelah tangan. Ya, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya juga cinta kepadanya. Jadi sebatas memegang panji bendera saja nggak main-main. Harus orang yang benar-benar ikhlas, tulus, cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan juga Allah dan Rasulnya cinta kepada dia. Malam harinya nginep ya. Jadi Nabi berbicara hari ini, datanglah menjelang malam, maka para sahabat berbicara, ini kira-kira siapa ini? Siapa besok yang akan memegang panji bendera ini? Siapa yang dimaksud oleh Nabi? Orang itu cinta kepada Allah dan Rasulnya, Rasulnya juga, Allah juga cinta kepadanya.
Maka datanglah hari esok, baru Nabi mengatakan, Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Ternyata Ali yang dimaksud oleh Nabi. Maka para sahabat mengatakan, yashtaki ya Rasulullah, dia lagi sakit mata sampai nggak ngelihat ya Rasulullah, sakit mata. Maka dihadirkan Ali bin Abi Thalib, baru Nabi meniup kedua matanya, maka sembuhlah kedua mata Ali bin Abi Thalib tanpa ada bekasnya sedikit pun, seolah-olah dia tidak pernah sakit mata. Ini menunjukkan bahwa kalau sakit boleh kita meniup, ya, dengan yang ada air liurnya, kan kadang-kadang tiupan yang sedikit ada busa air liurnya, ya. Jadi kalau sakit jangan terlalu cepat-cepat meminta ruqyah. Bisa meruqyah diri sendiri. Umpamanya bapak sakit sakit mata, ya baca bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billahi biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Tiup, olesi. Ulang lagi sampai tiga kali. Anak sakit lehernya, bismillah, bismillah, bismillah. Ya Allahumma inni a'udzu billahi biqudratihi atau wa'izzatihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Tiup, olesin di bagian sakitnya. Jadi Nabi meniup kedua mata Ali bin Abi Thalib, dengan izin Allah sembuh. Ya, sembuh, dan Ali lah yang memegang royah, panji bendera tersebut. Esensial yang ingin kita bahas yaitu bahwasanya ternyata yang berhak memegang ar-rayah, panji perang pada perang Khaybar itu adalah laki-laki yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, begitu pula Allah dan Rasulnya cinta kepadanya. Ini yang ingin kita inginkan, seperti itu. Bagaimana caranya kita mampu cinta kepada Allah, Allah pun cinta kepada kita. Maka oleh karena itu hendaklah kita memperhatikan permasalahan ini. Jangan sampai kita hanya mengatakan cinta kepada Allah, tapi ternyata kita tidak mau melakukan hal-hal yang mampu mendatangkan cinta Allah. Kita semua tentu kepingin seperti para sahabat, ingin menelusuri salafun salih. Yang disebut salaf itu generasi, kata Nabi apa? Sebaik-baik generasiku adalah ya generasi saat ini, itu para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian tabi'i, tsummal ladzina yalunahum, kemudian tabi'ut tabi'in. 3 generasi ini ya generasi yang terbaik, orang-orang terdahulu. Kita kepingin seperti mereka. Mereka cinta kepada Allah, mereka ridho kepada Allah, Allah pun ridho kepada mereka. Allah jelaskan di dalam surah At-Taubah ayat 100, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu 'anhum wa radu 'anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang yang terdahulu, yang berlomba-lomba, sabiqunal awwalun, yang terdahulu masuk ke dalam agama Islam dari kaum muhajirin dan juga kaum ansar, dan juga siapa saja yang mengikuti jejak langkah mereka di dalam akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, tutur katanya, sikapnya, bi ihsan, mengikutinya dengan ihsan, maka radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya, orang-orang para sahabat baik dari kaum muhajirin dan kaum ansar, dan siapapun yang mengikuti mereka, maka Allah ridho, ya, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Jadi kaum muhajirin dan kaum ansar, orang-orang yang luar biasa, ya, mereka ridho kepada Allah, Allah pun ridho kepada mereka. Mereka cinta kepada Allah, Allah pun cinta kepada mereka. Apa balasannya? Balasannya adalah wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Ya, kalau kita ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada kita, kalau kita cinta kepada Allah, Allah pun cinta kepada kita, maka akan disiapkan bagi mereka surga, kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Berapa ribu tahun tinggal di dalamnya? Khalidina fiha abada.
Mereka tinggal di dalamnya yang kekal selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan, kesuksesan yang agung. Jadi perkara cinta ini perkara yang tidak main-main, kesuksesan yang agung. Maka cintalah kepada Allah, ya, dan mudah-mudahan Allah pun cinta kepada kita. Maka oleh karena itu, pada kesempatan ini kita ingin membahas beberapa tips, beberapa kiat-kiat agar kita mampu meraih cinta Allah. Kiat yang pertama, jadilah hamba yang bertakwa. Jadilah hamba Allah yang bertakwa agar kita dicintai oleh Allah. Apa itu takwa? Banyak para khatib Jumat menyampaikannya bahwasanya mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu juga bisa definisi takwa. Atau Ali bin Abi Thalib juga pernah ditanya, meskipun ada yang mengatakan hadis ini sanadnya dhaif, tapi maknanya bagus, bahwasanya Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, "Wahai Ali, mat taqwa?" Apa yang dimaksud dengan takwa? Ali menjawabnya dengan empat hal, ya. Takwa itu ya empat hal ini. Pertama apa kata beliau? Al-khawfu bil jalil, ya, al-khawfu minal jalil. Orang yang takut kepada Allah, takut kepada siksa dan azab Allah. Wal amalu bit tanzil, dan orang yang mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, diamalkan. Yang ketiga, wal ridha bil qalil. Dalam riwayat yang lain, wal qana'atu bil qalil. Orang yang suka qana'ah, yang ridha meskipun rizkinya diberikan sedikit. Dia enggak menggerutu, meskipun omsetnya diberikan sedikit, dia ikhlas, dia legowo, dia ridha. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang keempat, wal isti'dadu liyaumir rahim. Dan orang yang senantiasa mempersiapkan bekal untuk menuju hari akhir. Ini orang yang bertakwa. Atau simpelnya, ketika seorang laki-laki bertanya kepada Abu Hurairah, "Ya Aba Hurairah, mat taqwa?" Wahai Abu Hurairah, apa yang dimaksud dengan takwa? Abu Hurairah mengatakan, "Hal akhadta tariqan dza syauq?" Apakah kamu pernah berjalan di sebuah jalan yang banyak duri, banyak beling, banyak duri? Maka laki-laki itu mengatakan, "Na'am, iya, aku pernah berjalan di situ banyak duri." Maka Abu Hurairah bertanya lagi, "Wa kaifa sana'ta?" Lantas apa yang kamu lakukan apabila kamu sedang berjalan di situ banyak beling, banyak duri, banyak paku? Maka laki-laki itu mengatakan, "Idza akhadtu tariqan dza syauq fattaqaitu." Jika aku berjalan di sebuah jalan yang terdapat banyak beling, banyak duri, maka aku akan hati-hati, waspada agar tidak tertusuk dengan duri tersebut. Maka apa kata Abu Hurairah? Fadzakat taqwa. Itulah takwa. Orang yang tetap mawas diri, waspada, hati-hati di dalam hidup ini. Jangan sembrono, ya. Harus teliti dulu, ini apa hukumnya. Ini kalau jual ini gimana? Ini kalau akadnya begini, riba atau tidak. Hati-hati, itu namanya takwa. Dia tidak sembrono, harus dia lihat dulu, dia tanyakan dulu bagaimana agar tidak gampang tertusuk dengan fitnah-fitnah dunia. Nah, jadi ini kiat yang pertama agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tingkatkan kualitas takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 76. Ali Imran ayat 76. Allah berfirman, "Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa, fa innallaha yuhibbul muttaqin." Ya. Maka sebenarnya sungguh orang yang suka menepati janjinya, orang yang suka menepati janjinya dan juga senantiasa bertakwa kepada Allah, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ya.
Maka ciri-ciri orang yang bertakwa tentu kalau dia berjanji tentu dia menepati janjinya, ya. Kemudian dia takut dari berbuat maksiat, takut dari azab dan siksa Allah. Jadi dengan tegas Allah mengatakan fa innallaha yuhibbul muttaqin. Maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi jangan bosan-bosan untuk bertakwa. Dan jangan bosan-bosan untuk saling menasihati, mewasiatkan tentang takwa. Pak Ustadz, emang boleh kita mewasiat belum meninggal, umpamanya kita belum sakit keras, belum boleh, ya. Jangan nunggu sakit keras dulu baru dia nulis wasiat atau baru dia melontarkan wasiat. Setiap hari boleh, ya, boleh berwasiat. Umpamanya anak mau berangkat sekolah, nah, usika bitaqwallah. Abi pesan dan wasiatkan kamu ya takwa kepada Allah. Ya, Abi hanya mengantar dari gerbang sekolah saja. Setelah itu Abi pulang lagi ke rumah atau kerja. Abi nggak tahu kamu ngapain di sekolah. Jangan main-main, jangan mencaci maki temanmu, jangan menghina guru dan seterusnya. Takwa, ittaqillah. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala sering kali dia mewasiat kepada anaknya, ya, Abdullah, itu tentang takwa. Ya bunayya usika bitaqwallah. Sering kali beliau mewasiatkan, wahai anandaku, aku wasiatkan kepadamu bertakwalah kepada Allah. Ya, para sahabat dulu sering sekali berwasiat tentang takwa. Nabi juga ketika mengutus Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah, maka beliau mengatakan ya ittaqillaha haitsuma kunta. Lagi-lagi wasiat tentang takwa. Pak Ustadz, saya nggak bisa bahasa Arab. Kalau usika kita catat aja, tempel di tasnya atau di setiap bukunya. Ya usika bitaqwallah. Ingat, pokoknya kalau begitu membuka lembaran bukunya, wah ini tulisan Umi Ana ini, tulisan Abi Ana ini, usika bitaqwallah. Sehingga dia ingin usil, ingin nyembunyiin tempat pulpen temannya, dia ingat, oh iya ini pesan Abi, pesan Umi sudah ditulis ini, usika bitaqwallah. Harus bertakwa dimanapun. Ya, jangan cuma di rumah dia soleh, ternyata di sekolah dia tidak soleh. Maka ini kiat yang pertama, jika ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang kedua agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jadilah hamba yang beramal soleh dan terus berbuat kebajikan. Jadilah hamba yang terus beramal soleh dan berbuat kebaikan, berbuat kebajikan. Jadi jangan bosan-bosan berbuat kebaikan, berbuat kebajikan, ya. Dan tidak boleh meremehkan sesuatu yang ma'ruf, meskipun hanya menyingkirkan sesuatu di jalan atau meskipun hanya senyum di hadapan saudara kita, itu tidak boleh diremehkan. Karena Nabi pernah bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan suka meremehkan kebajikan sekecil apapun, meskipun hanya sebatas menebar senyum di hadapan saudaramu dengan wajah yang berseri. Ya, wajah yang berseri ini juga termasuk kebajikan. Infak, sedekah ini juga termasuk kebajikan, ya. Maka ini kiat yang kedua agar Allah mencintai kita, yaitu sering-sering beramal soleh, berbuat kebaikan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 195, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa anfiqu fi sabilillahi wala tulqu biaydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa anfiqu, Allah berfirman, dan berinfaklah kalian di jalan Allah. Wala tulqu biaydikum ila tahlukah, dan jangan kalian jatuhkan, binasakan diri kalian, ya, dengan tangan-tangan kalian sendiri, ya, kepada kebinasaan. Ya, tidak boleh membunuh diri, tidak boleh membinasakan diri. Wa ahsinu, dan berbuat hasanlah,
Berbuat baiklah. Kenapa? Innallaha yuhibbul muhsinin. Karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Orang-orang yang berbuat ihsan. Apa itu ihsan, Ustaz? Kalau antum baca hadis Arba'in nomor 2, hadis Jibril, ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, ya apa itu ihsan? Maka Nabi menjawab, ya an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepadanya seolah-olah engkau melihatnya. Kalaupun tidak bisa, maka yakinlah seyakin-yakinnya Allah pasti melihatmu. Siapapun, baik santri, baik guru, baik suami, istri, anak, kalau sudah ihsan, ya, mau ada manajer atau tidak, mau ada kepala sekolah atau tidak, pasti ya kinerjanya itu bagus. Karena dia yakin ihsan. Ya, disuruh jadi satpam, pasti dia berkualitas kinerjanya. Kenapa? Ihsan. Dia menjaga itu bukan cuma ketika dilihat saja, tidak, tapi ihsan seolah-olah dia melihat Allah. Kalaupun tidak mampu, maka dia yakin Allah melihatnya, sehingga dia tidak berani korupsi, tidak berani ini itu dan seterusnya. Nah ini ya, innallaha yuhibbul muhsinin. Di sini Allah mencontohkan salah satu kebaikan ihsan adalah apa? Infaq fi sabilillah. Bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi ihsan yang lainnya. Perbuatan kebajikan, bersyukur itu kebaikan, sabar itu kebaikan, ya, bermuamalah, beramal saleh, ya sangat banyak sekali. Jadi ini kiat yang kedua, agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sering-sering berbuat ihsan. Ya. Di masjid ini banyak enggak ihsan nih, orang muhsinin. Orang yang berbuat baik disebut muhsinin, para donatur ya. Jadi bahasa Arabnya donatur itu muhsinin. Orang-orang yang ihsan. Dia infak sejadah, infak kipas, infak semen, infak ini muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai para donatur. Allah mencintai orang-orang yang muhsinin, ya, berbuat kebaikan. Ya, berbuat kebaikan. Apalagi suami, nah, infaknya pasti tiap hari infaknya ya. Dia infak, ya nyari nafkah buat istrinya, dia infak pada istri, anak-anak dan seterusnya. Ini kiat yang kedua agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang ketiga agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jadilah hamba yang sering beristighfar dan bertaubat. Jadilah hamba yang sering beristighfar dan bertaubat, serta menjaga kesucian dan kebersihan. Jadi sering-seringlah kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingat, jaga kesucian dan kebersihan. Baik suci dari hadas, baik suci dari najis, ya, baik bersih badannya, bersih hatinya, bersih pakaiannya, tempat tinggal, lingkungan. Maka ini ya mampu mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahiyid." Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid. Tentang haid. Ini banyak sekali pertanyaan tentang haid. Hatta mahasiswi seringkali bertanya tentang haid. Ini darah haid atau darah nifas atau darah istihadah atau ya, kapan ya berhentinya haid, kapan ini dan seterusnya. Maka Allah menjelaskan, apabila orang bertanya kepada Muhammad tentang haid, qul huwa adza. Katakan bahwa haid itu adalah sesuatu yang kotor, sesuatu penyakit. Jadi suami kalau istrinya lagi haid haram ya, tidak boleh berhubungan. Ustaz kalau sekedar bersenang-senang di antara paha boleh, nggak apa-apa. Ya, di atasnya boleh, tapi itu bagian itu nggak boleh karena lagi haid. Nabi pernah meletakkan pipinya di kedua paha Aisyah. Aisyah lagi haid, dibuka sarungnya, kemudian Nabi letakkan pipinya
di paha Aisyah sambil Nabi membaca Al-Quran, yang murajaah. Ini kan udah anak bahas tentang romantis ya. Kalau kita suami tidur di kedua paha istri itu luar biasa ya. Meskipun kita belum makan, enak rasanya ya. Kalau kita tidur di paha istri itu kayak gimana gitu, indah sekali ya. Indah, apalagi istri sambil dinaboin gitu ya, sabar, capek nyari nafkah ya nggak apa-apa, ibadah dan seterusnya sambil ngobrol. Itu boleh, tapi kalau berjima ini haram, tidak boleh. Kenapa? Qul huwa adza. Karena haid itu penyakit. Kalau antum tetap menerobos, hati-hati. Bisa jadi nanti suami ini sakit, ya. Ada penyakit. Jadi hindari dulu, sabar dulu, ya, tunggu. Karena biasanya haid itu 7 hari, ada yang 8 hari, ada juga yang 5 hari. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Jauhi, hindari istri yang dalam waktu haid. Nah, ini banyak yang keliru di sini ketika fa'tazilu. Sampai ada yang berlebihan, nggak mau satu piring sama istrinya yang lagi haid, nggak mau minum bekas gelas istrinya minum, ya. Dan seterusnya, dikira wah ini najis nih, nanti kalau anak satu piring kan dia lagi haid. Ya, kalau anak makan bekas gelasnya kan dia lagi haid. Nah, ini bukan seperti itu maksudnya. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maksudnya jauhi, ya jangan digauli, jangan berjima karena dia masa-masa haid. Fa'tazilu, ya, dihindari dulu, jauhi dulu, jangan berjima. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, jangan dekati sampai dia suci. Ya, jangan dekati mereka sampai mereka betul-betul suci, ya, betul-betul suci. Fa idza tatahharna, kalau mereka sudah suci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Silahkan, boleh kalian datangi, menggauli mereka, tapi dengan syarat sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah. Ya, jangan mentang-mentang pengantin baru main ini aja, enggak tahu mana batasan-batasan ketentuan yang boleh. Ini harus perdalami fikih lagi agar tidak keliru ya, tidak salah. Karena ada kasus di Lombok. Ya, dia bercerita kepada saya, "Ustaz, ana minta cerai sama suami ana." Kaget. Kenapa? Kenapa anti minta cerai? Karena sesuatu yang kalau ana ikuti perintah itu, maka kita berdua terjerumus dalam perkara yang haram. Dan ana tidak mau, ana sudah hijrah, ana sudah ngaji. Dia juga sudah ngaji, tapi kenapa dia ingin yang itu? Apa itu? Dia tidak mau cerita kepada orang tuanya, nggak mau cerita. Lama-lama anak tanya kenapa masalahnya agar kita bisa selesaikan permasalahan. Ternyata ikhwah ini, suaminya ini meskipun udah ngaji, dia minta dari dubur. Ini haram, tidak boleh. Ya, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, sesuai yang ditentukan, yang diperintahkan oleh Allah. Tapi kalau dari dubur, anus, ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Ustaz, tapi dari dubur tapi ke situ boleh, ya. Yang penting bukan yang itu, ya. Karena di zaman jahiliyah ini banyak famali, kemudian khurafat bermunculan di zaman jahiliyah. Mereka mengatakan kalau ada suami mendatangi istrinya dari belakang, tapi bukan anus, bukan. Dia sudah benar cuma dari belakang. Apa kata orang-orang di masa jahiliyah? Ketika dia hamil, anaknya lahir, nanti anak itu matanya akan jereng bahasanya. Di Babelan apa bahasanya? Kalau dia ngelihat depan kayak nggak ngelihat depan, juring. Dia akan juring. Nah, ini jangan percaya, ini sebatas khurafat ya, pamali dan seterusnya, nggak benar. Ada juga yang mengatakan jangan menggauli istri dalam kondisi mati lampu, tetap nyalain karena nanti kalau dimati lampunya anakmu hitam, ya, lahir ke kondisi hitam. Ini juga tidak benar, ya, khurafat ini tidak benar. Jadi banyak sekali ya perkara-perkara khurafat di zaman jahiliyah, itu tidak benar ya.
Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini yang ingin kita bahas. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sering bertaubat dan juga mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Ya, mensucikan diri. Tawwabin, ada tasydidnya kalau antum lihat, ada tasydid. Tawwabi. Maknanya apa? Kalau belajar sorof, sering. Bukan cuma sekali taubatnya dalam sepekan, sering. Tawwabin, sering bertaubat. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hamba yang sering bertaubat dan juga mensucikan diri. Maka terus kita menjaga wudhunya, ya. Kalau dia hadas, ya segera ya istinja, ya bersih dari hadas. Kalau dia junub, segera mandi junub dan seterusnya, ya. Terus menjaga kesucian, kebersihan. Karena disebutkan oleh Nabi bahwasanya at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Ini kiat yang ketiga, ya, agar kita dicintai oleh Allah, maka banyak-banyak beristighfar dan bertaubat dan jaga kesucian dan kebersihan. Jadi kalau bapak pulang ke rumah terus ngelihat dapur, waduh, belum nyapu. Ruang tamu, waduh, kok berantakan begini. Panggil istri, ya, Dek atau Neng atau Umi atau apalah, ya. Nah, jaga kebersihan. Kenapa? Dengan Umi menjaga kebersihan, sebenarnya itu akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak bersih, ya, rumah bersih, ya, Masya Allah. Itu mampu mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu juga jangan suka marah kalau dinasihati oleh suami. Padahal suami niatnya bagus. Di samping sebagian dari iman juga mampu meraih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiat yang keberapa? Yang keempat, agar kita, ya, mampu meraih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala adalah jadilah hamba yang ittiba' kepada Rasul. Jadilah hamba yang ittiba', mengikuti tuntunan syariat dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 31, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ya, fattabi'uni, ikutilah aku. Apa natijahnya kalau kita ittiba kepada Nabi? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka niscaya Allah pun akan cinta kepada kalian dan Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ali Imran ayat 31. Ini kiat yang keempat agar kita meraih cinta Allah Subhanahu wa taala adalah jangan bosan, jangan berhenti untuk ittiba', menjadi followernya Nabi. Betul-betul ittiba', ikuti tuntunan syariat sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum nih kalau kita terus mengikuti sunnah, berusaha di atas sunnah, ya, meskipun laumata laim, caci maki dan seterusnya, terus di atas sunnah. Jenggot dia pelihara, ya, dia tidak mau isbah, ya, kemudian pokoknya sunnah syariat sesuai Al-Quran dan As-Sunnah dia jaga, maka itu mampu meraih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma beratnya apa? Kadang-kadang orang lebih condong mencari cinta masyarakat, cinta manusia daripada cinta Allah. Ketika ditanya, kok begini penampilannya sekarang? Anak gak enak sama si fulan, si tokoh si fulan sama ini si fulan, ya, kok mengadakan ini dan seterusnya. Anak gak enak sama ini dan seterusnya. Loh, kok ada tawasulan sebelum azan? Anak gak enak sebelum. Loh, kok ada tawaf di kuburan, tawaf apa? Anak gak enak sama si fulan dan seterusnya. Ya, dia tidak pernah mengatakan anak gak enak sama Allah, ya, dan seterusnya. Maka raihlah cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bukan fokus meraih cinta manusia. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, ridwan nasi ghayatun la tudrak wa ridallahi ghayatun la tudrak.
Ini perkataan yang luar biasa. Imam Syafi'i pernah mengatakan, ridhon nas ghayatun la tudrak. Kalau antum ingin mencari kecintaan dan keridhaan manusia, nggak bakal bisa. Ada saja yang dislike. Ada yang like, tapi ada saja yang dislike, ya. Ada yang cinta, yang suka, tapi ada saja manusia yang tidak suka. Antum nge-share dakwah, ada yang ngirim jempol yang apa ke bawah. Padahal yang di-share dakwah kok masih ada aja yang mengirim itu, gitu ya. Maka mencari ridho manusia, kata Imam Syafi'i, la tudrak, enggak bakal bisa. Karena ada saja yang enggak suka. Tetapi waridallahi ghayatun la tutrak. Sementara mencari cinta keridhaan Allah, cita-cita yang jangan sampai ditinggalkan. Terus cari cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang kelima agar kita senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berusaha mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Ya, berusaha mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah, atau berusaha mencintai siapa saja yang dicintai oleh Allah. Allah cinta kepada para rasul, kita juga harus cinta dong kepada para rasul. Allah cinta kepada para sahabat tabi'in, harus cinta juga. Cintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Cintai apa saja yang dicintai oleh Allah. Allah cinta kepada kitabullah Al-Quran, pasti cintai Al-Quran, jangan diinjak-injak, ya, jangan ditelantarkan. Ya, Allah cinta kepada masjid Baitul Na'am, Allah cinta, ya cintai masjid, jangan dikotori. Jangan tidak dimakmurkan. Kan banyak orang bangun masjid megah enggak dimakmurkan, ya, tidak dimakmurkan. Jadi cintai apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi antum nih, cintai istri antum karena Allah, agar mampu meraih cinta Allah. Ustadz, boleh nggak anak menikahi akhwat itu karena hartanya? Boleh nggak karena kecantikannya? Boleh nggak karena nasab keturunannya? Nah, ini seringkali banyak yang keliru. Ingat ya, Nabi ketika bersabda tungkahul mar'atu li arba', biasanya wanita dinikahi karena 4 hal. Ini bukan nyuruh, menginformasikan. Nabi hanya ngasih tahu, wahai para ikhwan, para laki-laki, kalau menikah itu menikahi akhwat biasanya karena 4 hal. Ingat, Nabi nggak nyuruhnya nanti yang belakang, paling akhir. 1, 2, 3, Nabi nggak nyuruh, ngasih tahu doang. Bahwasanya laki-laki biasanya kalau menikah tidak lepas dari 4. Pertama, lijamaliha. Biasanya laki-laki menikahi cewek karena kecantikannya. Apakah Nabi nyuruh? Enggak, ngasih tahu. Ya, biasanya laki-laki gitu, kalau nikah ngelihat kecantikannya. Walimaliha, ada juga nikah karena ngelihat hartanya. Walihasabiha, ada juga yang nikah ngelihat keturunannya. Nah, ini yang keempat baru diperintahkan oleh Nabi. Walidiniha, karena agamanya. Apa kata Nabi terakhir? Fadfar bidzatiddin taribat yadak. Nah, ini baru Nabi merintahkan. Nikahilah wanita yang bagus agamanya, niscaya kamu bahagia. Nabi tidak mengatakan nikahilah yang cantik, nikahilah yang hartanya banyak, nikahilah yang enggak. Nabi hanya ngasih tahu. Biasanya laki-laki sih begitu, ngelihat cantik apa enggak, kaya enggak, keturunan gimana. Cuman yang paling diperintahkan oleh Nabi adalah kalau bisa nikahilah wanita yang bagus agamanya. Ya, maka niscaya engkau akan bahagia. Maka berusahalah ya suami mencintai istrinya, istri mencintai suaminya karena Allah. Karena Nabi pernah bersabda, ya warajulani tahabba fillah. Orang yang mendapatkan naungan nanti di mahsyar, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah, di antaranya adalah 2 sosok insan yang saling mencintai karena Allah. Bertemu di dunia karena Allah, berpisah pun karena Allah. Jadi berjumpanya karena Allah, berpisahnya karena Allah. Sebagian mengatakan berjumpa maksudnya kalau ketemu dia mengatakan assalamualaikum, waalaikumsalam, karena Allah.
Dia nggak mengatakan good morning atau enggak. Assalamualaikum waalaikumsalam. Berpisah gimana? Berpisah pun juga sama. Nanti besok kita lanjutkan ya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Jadi nanti kalau SMS gitu ya. Begitu awal SMS buka dengan salam dulu karena cinta kepada Allah. Assalamualaikum waalaikumsalam. Menutup SMS juga ya bisa atau udah insyaallah besok kita lanjutkan ya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Itu juga dimaksud dengan berpisah juga karena Allah ya. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang laki-laki ingin mengunjungi saudaranya di kampung yang lain, kampung sebelah. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Allah mengutus seorang malaikat untuk menemuinya di perjalanannya. Falamma marra alaihi, ketika laki-laki ini berjalan, tiba-tiba malaikat ini datang, qala aina turid? Wahai fulan, mau kemana kamu? Qala, si laki-laki menjawab, uridu akhun li fillah. Aku ingin mengunjungi saudaraku karena Allah. Ya, saudaraku di jalan Allah. Qala, malaikat mengatakan, hal laka min ni'matin tarubbuha alai? Apakah ada urusan bisnis yang ingin kalian kembangkan? Apakah urusan dunia, urusan bisnis? Maka laki-laki ini menjawab, la, walakinni uhibbuhu fillah. Tidak, tapi aku berkunjung ke rumahnya karena aku cinta kepadanya karena Allah. Akhirnya malaikatnya mengatakan, inni Rasulullah ilaik. Ketahuilah fulan, aku ini delegasi utusan Allah yang diutus kepadamu. Annallaha yuhibbuka kama ahbabtahu. Ketahuilah bahwasanya saat ini Allah mencintaimu dengan sebab kamu mencintaimu saudaramu tersebut karena Allah. Ya, hadis riwayat Muslim. Maka kalau bisa sering-sering antum ucapkan ya, uhibbuka fillah kepada istri pulang ke rumah nanti, sayang uhibbuki fillah. Ini luar biasa, ucapan yang sangat luar biasa dan mampu ya kita meraih cinta Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita mencintai istri kita, anak kita, saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa nih selama hidupnya sampai saat ini belum pernah mengucapkan itu? Uhibbuka fillah. I love you cause Allah. Aku mencintaimu karena Allah. Ini perkataan luar biasa ini. Yang mampu menghadirkan apa? Mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Tapi ucapkan dengan jujur ya, tidak sembarang. Ucapkan dengan jujur. Ustaz, apa makna dari cinta karena Allah? Apa maksudnya? Gimana caranya mencintai orang karena Allah? Oh, maksudnya adalah cintai saudara antum itu karena agamanya, karena dia agama Islam, karena ilmunya, karena ketaatannya, karena takwanya, kesolehannya, kedekatannya kepada Allah. Ini maksudnya cinta karena Allah. Jangan sampai dia non muslim tapi dekat banget ya karena ada cinta sama dia padahal non muslim, sedangkan saudaranya yang sesama muslim tidak seperti itu. Jadi ini yang dimaksud dengan cinta karena Allah. Jadi sekarang kalau antum punya istri, dulu antum menikahinya karena apa? Kalau karena agamanya, alhamdulillah, cintai dia karena Allah, karena istri antum soleha, agamanya masya Allah, ya taat kepada Allah. Ada sebuah perkataan, ada yang mengatakan ini perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Majmu' Fatawa juz 10 halaman 191. Perkataan beliau ini yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan fa inna mahabbata mahbubil mahbub min tamami mahabbatil mahbub. Ini yang bisa bahasa Arab gimana ya ngartiinnya? Fa inna mahabbata mahbubil mahbub min tamami mahabbatil mahbub. Anda sering dengar ini suka dipakai kalau apa ya seminar atau kalau apa yang suka bisik-bisikin ini bisikin nanti bisikin lagi nah nanti endingnya benar atau tidak. Nah ini seringkali dipakai ini. Mencintai yang dicintai oleh yang tercinta adalah ya salah satu cara untuk meraih kesempurnaan cintanya yang tercinta.
Ya, ini kalau dibisikin kata-kata ini bener nggak nyampe nggak nanti endingnya seperti itu. Mencintai yang dicintai oleh yang tercinta adalah yang merupakan salah satu cara untuk meraih kesempurnaan cintanya yang tercinta. Apa maksudnya? Mencintai apa saja yang dicintai oleh yang maha tercinta, yaitu Allah, adalah termasuk kesempurnaan di dalam meraih cintanya yang maha cinta, yaitu Allah. Maka jika ingin mendapatkan kesempurnaan cinta Allah, berusaha cintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Ya, ada nggak santri di sini ya? Nah, ini hafalkan itu perkataan itu. Ini bagus ini. Fa inna mahabbata mahbubil mahbub min tamami mahabbatil mahbub. Harokatnya harus pas ya. Mana jar majrur dan mudhaf ilaih. Ya, mencintai yang dicintai oleh yang maha tercinta adalah kesempurnaan di dalam meraih cintanya yang maha tercinta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bisa dicek ya di kitab Majmu' Fatawa juz 10 halaman 191. Udah ya? 1 menit. Yang terakhir, yang keenam, cara agar meraih cinta Allah Subhanahu wa taala adalah jadilah hamba atau seorang mukmin yang kuat. Jadilah seorang mukmin yang kuat. Ini agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kuat dia, ya. Meskipun jalan kaki atau gonceng 3 istrinya naik, kuat dia, bismillah. Harus kuat, dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terlalu cengeng, kayaknya enggak kajian dulu deh, kayaknya enggak, harus kuat, kuat. Jadilah seorang mukmin yang kuat. Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if." Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan jauh lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Pertanyaannya, kuat apanya dulu Pak Ustadz di sini hadis ini? Ya, lihat konteksnya, lihat ini. Al-mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat. Apa kata Syekh Utsaimin? Idzan qawiyyun fil iman. Maksudnya adalah kekuatan di sini kuat di dalam keimanannya. Itu yang paling pokok ya. Di samping itu juga harus kuat ibadahnya, kuat fisiknya, kuat ilmunya. Ya, maka jadilah mukmin yang kuat. Kalau dia sholat, kuat. Taraweh, kuat. Puasa, kuat. Kajian, kuat. Infak, sedekah, meskipun di dompetnya 10.000 masih kuat. Kan masih bisa infak ya 5.000, 2.000 dan seterusnya. Ya, harus kuat agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa poin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.